Alkitab kanonik dipenuhi dengan karakter misterius dan banyak di antaranya datang sebagai cameo dengan melakukan beberapa pekerjaan dan kemudian meluncur keluar tetapi tidak pernah terdengar lagi. Beberapa karakter adalah hanya tambahan tetapi memiliki kehadiran kontekstual yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan beberapa keajaiban. Ya, hanya aneh. Dengan lebih dari 66 kitab-kitab suci di mana 39 dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru yang mencakup ribuan tahun sejarah juga menyebutkan ratusan tokoh-tokoh yang baik secara rinci. Kisah-kisah yang sering terdengar bahwa beberapa plot tampak lebih seperti kisah Raja Arthur atau mitos Yunani daripada kisah sekolah-sekolah. Di sini adalah beberapa karakter paling aneh yang ditemukan dalam Alkitab. Kita tidak selalu mendengar terlalu banyak tokoh perempuan wujud di dalam Alkitab dan meskipun kita mungkin pernah mendengar nama Abigail yang sering digunakan, justru ia menjadikan orang mungkin tidak tahu banyak tentang kisahnya. Satu hal yang susah untuk mengatakan apakah sebenarnya Abigail setuju bahwa David sebelumnya memang mengambil banyak istri. Sebagai seorang wanita dengan pilihan yang terbatas telah berkata bahwa dia mungkin telah bersetuju, atau tidak menyadari bahwa budaya menggerogoti secara halus dalam pernikahan memang wujud dalam keluarga mereka. Tapi tunggu dulu, bukankah David sudah menikahi wanita lain seperti Michal dan Ahinoam? Apakah ini berarti bahwa Alkitab mengizinkan poligami dan seorang wanita misteri bernama Abigail telah menjadi istri David ke-8? Bileam adalah nabi yang jahat yang disebut dalam Alkitab dan patut diperhatikan meskipun beliau bukanlah seorang nabi palsu. Artinya, Bileam memang mendengar dari Tuhan dan Tuhan memberinya beberapa nubuatan yang benar untuk diucapkan. Namun, hati Bileam tidak benar di hadapan Tuhan dan akhirnya dia menunjukkan warna aslinya dengan mengkhianati Israel dan menyesatkan mereka. Bileam memberitahu Raja Balak bagaimana membuat orang Israel melakukan dosa dengan membujuk mereka dengan amoralitas seksual dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Akhirnya orang Israel telah jatuh ke dalam pelanggaran karena perangkap ini dan sebagai akibatnya Tuhan mengirimkan tulah yang mematikan kepada mereka. Bileam turut dikenal sebagai The Donkey Guy karena keledainya berbicara dengannya. Kisah Ehud telah muncul langsung dari Judge 3 dan mencakup lebih dari sekadar menyingkirkan seorang pemimpin yang jahat. Dan itu termasuk perubahan dalam sejarah nasional untuk seluruh generasi. Keberhasilan Ehud adalah kisah kebebasan sama seperti Tuhan telah menebus Israel dari Fir'aun dan tanah Mesir ketika mereka berteriak minta tolong. Tuhan menebus Israel dari perbudakan mereka di bawah pemerintahan Raja Eglon ketika mereka sudah bertobat. Tindakan Ehud adalah bagaimana Tuhan dapat mengubah arah suatu bangsa dalam satu hari ketika dia menanggapi tangisan umatnya. Selanjutnya dapat dilihat apakah Tuhan setia pada janjinya untuk membantu Israel ketika mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, yakni sebuah pelajaran yang masih relevan sampai sekarang hanya dengan mengajukan pertanyaan siapakah Ehud itu. Salah satu hal yang paling sering ditanyakan tentang Alkitab adalah tentang istri Kain dan masalah itu masih merupakan salah satu pertanyaan paling umum. Alkitab mengatakan bahwa setelah dia membunuh saudaranya Habel, beliau menikah dengan seorang wanita. Mungkin tidak ada wanita yang disebutkan dalam kitab suci yang menyebabkan lebih banyak kebingungan di antara orang Kristen. Siapakah dia? Dan mengapa begitu banyak orang percaya berjuang untuk memberikan jawaban Alkitabiah untuk pertanyaan ini? Sungguh menegangkan untuk menyimpulkan bahwa istri Kain pasti salah satu saudara perempuannya sendiri dan satu-satunya perempuan yang tersedia. Selain Hawa, sedang Hawa sebagai istri Adam punya urusan untuk mengandung putra dan putri mereka yang lain. Seterusnya Kain telah pergi ke tanah Nod bersama istrinya yang sedang mengandung Henoh. Izebel sendiri tidaklah terlalu aneh tetapi dia adalah sosok ratu jahat yang berusaha membuat suaminya Ahab, yaitu Raja Israel meninggalkan ibadahnya kepada Yahweh. Sementara Elia, yaitu seorang nabi telah muncul dan membuktikan kekuatan Tuhan dengan memanggil api atau sesuatu untuk mempermalukan Izebel. Untuk alasan apapun dirasakan perlu untuk membunuh Izebel dengan cara yang luar biasa dan mengerikan. Orang Israel justru mengirim seorang pembunuh yang memerintahkan hamba-hamba Izebel untuk membuangnya dari jendela. Begitu dia menyentuh tanah, tubuhnya diinjak-injak kuda dan kemudian dibiarkan makan oleh anjing. Adegan ini telah digambarkan dalam salah satu film Alkitab dan dapat mengingat kata-kata kartun Yesus di mana audiens mungkin akan selalu mengingati adegan itu. Dalam Alkitab kita akan mengetahui peristiwa orang Israel telah ditaklukkan oleh Eglon yang kejam, Raja Moab. Apa yang aneh adalah apa yang Tuhan lakukan pada orang ini. Karena amoralitas orang Israel maka Tuhan telah mengangkat seorang raja yang jahat bernama Eglon ke atas mereka, di mana Raja Moab yang gendut ini sering menindas orang-orang dengan kejam selama 18 tahun sehingga mereka berseru kepada Tuhan supaya mengirim mereka seorang penyelamat.
Seterusnya Tuhan memilih Ehud, yaitu seorang Benyamin untuk menjadi hakim kedua, tetapi gelar itu tidak digunakan untuk menggambarkan dia yang sebenar. Ehud memiliki kualitas khusus untuk misi ini dan orang Israel mengirim Ehud untuk menyampaikan upeti mereka kepada Eglon, yang tinggal di sebuah ruangan yang sejuk dan tertutup kisi-kisi di atas istananya. Kata Magdalena berasal dari kata Aram yang berarti benteng, tetapi, siapakah Maria Magdalena? Apakah seorang pelacur, santo, atau istri Yesus? Mayoritas kekristenan Barat selalu menganggapnya sebagai pelacur atau tidak bermoral, tetapi ini tidak didukung dalam kitab suci. Di sisi lain, dia adalah seorang wanita Yahudi yang hidup di antara orang-orang bukan Yahudi, hidup bersama seperti mereka. Injil setuju bahwa Maria pada mulanya adalah seorang pendosa besar dan Yesus pernah merawat dan mengusir 7 setan dari tubuh beliau sehingga beberapa wanita yang pernah berhubungan dengannya turut menjadi pengikut Yesus. Ada juga perdebatan apakah Maria Magdalena adalah wanita misteri yang tidak disebutkan namanya yang menangis dan membasuh kaki Yesus dengan rambutnya dan menjadikan para sarjana skeptis bahwa ini adalah orang yang sama. Meskipun Melkisedek menjadi salah satu tokoh yang paling sedikit disebutkan dan paling tidak jelas dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang raja imam dari Salem, tapi ia adalah dasar untuk memahami bagaimana Yesus menduduki jabatan raja dan imam yang tidak banyak menemukan preseden di antara raja-raja orang Israel. Tapi siapakah sebenarnya sosok misterius ini dan bagaimana tatanan dinasti ini membantu untuk lebih memahami sifat dan peran Kristus sebagai raja dan imamat? Imamat Melkisedek adalah peran dalam agama-agama Ibrahim, mencontohi Melkisedek dan menggabungkan posisi ganda raja dan pendeta. Melkisedek yang muncul dalam Perjanjian Lama adalah penting dalam tradisi Alkitabiah karena dia adalah raja sekaligus imam yang terhubung dengan Yerusalem dan dihormati oleh Abraham. Suatu yang mengejutkan ketika persepuluhan dibayar kepadanya untuk mengakui otoritas dan keaslian seorang raja imam Kanaan, tetapi tidak ada paralelnya dalam literatur Alkitab. Pada Jumat Agung pertama telah berdiri 3 salib di Golgota dan Yesus turut tergantung di salib tengah dan bersedia menanggung hukuman yang pantas diterima. Dan di salib lain tergantung 2 pencuri yang dihukum mati karena kejahatan mereka sendiri. 3 salib dan 3 pria, tetapi hanya 2 membutuhkan keselamatan di mana cuma 1 yang bisa menyediakannya. Kita tidak sering merenungkan orang-orang yang disalibkan bersama Yesus, yaitu para penjahat di kanan dan kiri Yesus, tetapi mereka telah diberi penghukuman adil. Meskipun Alkitab tidak memberitahu banyak tentang mereka, tetapi kita dapat belajar darinya. Salah satu dari 2 pencuri yang tidak disebutkan namanya dalam catatan Lukas tentang penyaliban Yesus dalam Perjanjian Baru. Banyak yang detail tentang pencuri di kayu salib selain dia seorang penjahat dan akan dibawa ke surga saat kematiannya. Fortek hampir bisa menjamin kedua wanita ini tidak akan masuk dalam daftar pendek karakter Alkitab yang mudah dikenali, tetapi bangsa Israel telah terhutang budi kepada mereka. Sifra dan Puah adalah 2 bidan yang ditugaskan untuk merawat wanita Israel saat melahirkan pada tahun-tahun sebelum Eksodus. Para sarjana banyak tidak setuju keduanya merupakan orang Ibrani atau Mesir, tetapi percaya bahwa wanita-wanita ini adalah pemberani. Pada masa pemerintahan Nabi Yusuf di mana orang Israel telah menikmati kemurahan hati sang raja. Namun, setelah raja lain menggantikannya dan seiring bertambahnya populasi Israel, maka orang Mesir merasa semakin terancam dan takut orang Israel akan mengambil alih negeri mereka. Untuk membatasi pertumbuhan populasi mereka, Raja Mesir telah memberi perintah yang mengerikan kepada bidan tetapi tidak dituruti mereka. Simon si Zelot adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus dan merupakan tokoh misteri dalam Alkitab. Sedikit informasi menggiurkan tentang dia yang menyebabkan perdebatan terus-menerus di antara para sarjana Alkitab. Ia semakin membingungkan ketika para sarjana Alkitab sering memperdebatkan apakah Simon adalah anggota dari partai Zelot radikal atau apakah istilah itu hanya merujuk pada semangat religiusnya. Mereka yang menganut pandangan yang pertama telah berpikir bahwa Yesus mungkin telah memilih Simon dari Zelot yang membenci pajak dan membenci orang Romawi, atau apakah untuk mengimbangi Matius, yaitu seorang mantan pemungut cukai dan pegawai kekaisaran Romawi. Para cendekiawan telah mengatakan bahwa tindakan Yesus untuk menunjukkan bahwa kerajaannya memang menjangkau orang-orang di semua lapisan masyarakat.